Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat syukur dan berbahagia sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi disiplin positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan nanti oleh Bu Jayanti. Baiklah, adapun susunan agenda kita pada Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Lagi, oke, mau lagi. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Ini Bapak Ibu. Sama-sama, satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, tepuk tangan kita semua. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah mau hadir pada siang hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Sebelum saya menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah pada siang hari ini, saya ingin memperkenalkan diri lagi ya Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Cahyanti. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 6 Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saya merupakan perwakilan dari SD Negeri 6 Kendari setelah Bu Selvi dan Bu Ria di angkatan 4, CPD angkatan 4. Saya adalah CPD angkatan 8 mewakili kembali SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Semoga saya juga bisa sukses seperti Bu Ria dan Bu Selvi. Jadi tujuan diseminasi pada siang hari ini yaitu 1. Memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Yang kedua, berbagi ilmu yang diperoleh dari kegiatan pendidikan guru penggerak tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dari pendidikan guru penggerak yang telah saya dapatkan yaitu ada modul 1 yang sudah kami dapatkan dan harus kami lakukan di sekolah ya. Dari modul 1 itu ada 4 submodul. Yang pertama modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif yang akan saya sosialisasi
tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, menuntun anak sesuai kodratnya. Jadi kita sebagai guru harus menuntun anak sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak boleh memaksakan siswa apa yang harus dilakukannya, tapi kita menuntut siswa sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, berpihak pada murid. Kita harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, ya, tidak boleh memaksakan siswa, tapi kita melakukan pembelajaran yang diinginkan siswa, yang disenangi siswa. Siswa merasa nyaman dan bahagia belajar bersama kita. Selanjutnya, menjadi teladan bagi murid. Jadi kita yang memberikan contoh, ya Bapak Ibu, kita yang memberikan contoh, menjadi teladan yang baik bagi siswa. Memberi contoh bagaimana itu datangnya disiplin, tepat waktu, itu kita yang memberikan contoh. Ya, bukan kita meminta siswa untuk disiplin, tetapi gurunya tidak memberikan contoh atau teladan yang baik agar siswa bersikap disiplin. Selanjutnya itu ada modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ya, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Tadi kita harus berpihak pada murid, kita harus memahami murid, mengerti akan kebutuhannya. Ya Bapak Ibu. Yang kedua itu kolaboratif. Kita harus melakukan kolaborasi. Tidak bisa bekerja sendiri. Kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Guru tidak bisa bekerja sendiri. Kita seluruh warga sekolah berkolaborasi bersama-sama untuk meningkatkan kemajuan di sekolah kita. Ya Bapak Ibu. Jadi kolaborasi bersama-sama. Ya, kelas 1 sampai kelas 6 kolaborasi dalam membuat modul ajar, dalam merancang media pembelajaran. Kita kolaborasi bersama. Ya, ada ide-ide baru dibagikan. Jangan takut untuk berbagi. Karena dengan kita berbagi, kita akan semakin tahu, semakin paham. Ya Bapak Ibu. Berbagilah dengan teman, kolaborasilah dengan teman sejawat. Apa yang kita ketahui, inovasi apa yang kita dapat, kita berbagi. Terus jangan malu untuk mau tahu, jangan malu untuk mendapatkan ilmu, jangan malu biar minta teman untuk apa sih ya kelebihan dari kelasnya, kita pelajari dan kita terapkan di kelas kita. Jangan malu untuk mencontoh dari kelas lain, karena untuk maju itu kadang perlu contoh dari orang lain. Selanjutnya itu mandiri. Mandiri di sini kita mengikuti pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran kita di kelas. Jadi apa sih pengembangan diri yang saya butuhkan? Kita mengikuti, jangan mau hanya dituntut saja baru mengikuti ya Bapak Ibu, tapi kita yang mengikuti pembelajaran apa yang sesuai dengan kebutuhan kita di kelas agar dapat meningkatkan pembelajaran kita di dalam kelas. Jadi kita kan pengembangan diri, jangan mau hanya dituntut saja itu pengembangan diri, tapi ikutlah pengembangan diri yang banyak sekali dibutuhkan dalam meningkatkan pembelajaran kita di dalam kelas. Selanjutnya inovatif. Inovatif di sini selalu berinovasi dalam pembelajaran, membuat media pembelajaran, cara modul, strategi, rencana yang kita akan terapkan dalam proses pembelajaran. Jadi kita selalu berinovasi. Hari ini inovasi apa, besok mau inovasinya apa, selalu berinovasi. Ya, misalnya hari ini kita mau main game, besok lagi menggunakan media pembelajaran, besok lagi menggunakan model pembelajaran, belajar
Ya, kalau kita tidak pernah melakukan refleksi terhadap kita tidak tahu sampai mana, sejauh mana perkembangan yang kita lakukan, bagaimana kekurangan-kekurangan kita di dalam kelas. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak melakukan refleksi pada setiap pembelajaran. Untuk apa? Untuk meningkatkan pembelajaran kita di setiap harinya. Ya, kita harus melakukan refleksi pembelajaran. Selanjutnya, peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Di sini sebagai guru itu merupakan pemimpin pembelajaran di setiap pembelajaran kita di kelas. Jadi kita yang memimpinnya, kita yang mengkondisikan kelas kita yang membuat kelas kita nyaman, senang siswa belajar dengan kita, dan kita melakukan pembelajaran yang berpihak tadi pada siswa. Selanjutnya, menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach bagi guru lain, ini kita berbagi apa yang kita dapatkan, kita berbagi dengan teman, ya, untuk teman yang tidak tahu boleh belajar, kita memberikan ilmu baru. Jadi apa yang kita dapatkan kita sharing, kita berbagi. Jadi semuanya bisa maju bersama, tidak hanya satu orang, tidak hanya saya sendiri, tapi semuanya juga bisa maju, bisa bersama-sama kita meningkatkan pendidikan di sekolah kita. Ya Bapak Ibu, jadi jangan takut berbagi, jangan malu untuk meminta, ya, meminta ilmu, ya, sama-sama kita sama-sama belajar. Apa sih kurang kita berbagi. Jadi teman yang sudah bagus kita belajar, ya, kita saling berbagi, saling membantu. Jangan malu biar teman ada yang kesusahan kita bantu untuk proses pembelajarannya, agar kita semua menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, mendorong kolaborasi antar guru. Jadi kita mendorong kolaborasi antar guru, bersama-sama melakukan kolaborasi. Ya, jangan hanya mau dipindah saja Bu kolaborasi, tapi dari diri kita kurangnya apa? Oh, kita tidak tahu cara merancang modul belajar. Kita bertanya, kita kolaborasi dengan teman yang sudah tahu, sudah paham, kolaborasi bersama-sama membuat modul ajar. Ya Bapak Ibu, jangan malu untuk belajar dan berbagi, ya, karena untuk maju itu kita harus belajar dan berbagi kepada semua rekan sejawat kita untuk meningkatkan pendidikan di SDN kita. Selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Ya Bapak Ibu, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi mewujudkan kepemimpinan murid ini kita bisa mendampingi siswa untuk percaya diri, tanggung jawab, kepemimpinan dia melatih dia sebagai ketua kelas. Ya Bapak Ibu, kepemimpinannya siswa berani, percaya diri, kita mendampinginya, menuntunnya. Menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini adalah komunitas yang ada di lingkungan sekolah, bisa di KKG, PGRI, ya. Jadi kita harus mengikuti komunitas-komunitas praktisi yang dapat meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan pengembangan diri kita, untuk meningkatkan pembelajaran kita di dalam kelas. Jadi kita tidak akan tahu kalau kita tidak mau meningkatkan pengembangan diri kita. Ya, kita harus belajar dari siapapun yang bisa dan mampu. Kita belajar bersama-sama. Jangan takut, jangan malu untuk belajar dalam meningkatkan pengembangan diri kita, pengetahuan kita, untuk kita terapkan di dalam kelas. Jadi proses pembelajaran kita di dalam kelas itu semakin menarik, semakin berkembang. Selanjutnya ada modul 1-3 visi guru penggerak. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Dalam mewujudkan visi terdapat kolaborasi dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode equity apresiatif dengan tahapan belajar. Ya, jadi kemarin kami sudah melakukan pembedahan visi sekolah yang sudah dibedah, yang sudah berpihak pada siswa. Ya, kemudian kita ingin melanjutkannya dari visi sekolah itu, kita akan membuat prakarsa perubahan yang ingin
Jadi kita membuat dari visi, kita buat prakarsa perubahan. Apa sih yang ingin saya terapkan di dalam kelas? Kita buat pertanyaannya dulu. Apa sih yang ingin saya lakukan? Bagaimana yang harus saya lakukan? Kita buat pertanyaannya. Kemudian kita ambil pelajaran. Apa pelajaran di sini? Kita mencari tahu, mencari contoh sekolah mana yang sudah berhasil, atau dari artikel-artikel dan koran kita mencari tahu siapa yang sudah berhasil menerapkan hal tersebut agar kita dapat belajar dan dapat kita terapkan di dalam kelas kita. Selanjutnya gali mimpi. Gali mimpi di sini kita membayangkan apa sih yang akan kita lakukan, penerapan apa yang ingin kita lakukan di dalam kelas. Selanjutnya itu jabarkan rencana. Kita jabarkan rencana. Siapa yang ingin terlibat, kegiatan apa yang akan dilakukan. Kita jabarkan rencana kita, tahapan-tahapannya. Kita jabarkan apa sih yang ingin akan kita lakukan dalam kelas. Terus atur eksekusi. Eksekusi di sini siapa yang dilibatkan. Terus kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu evaluasinya. Kita atur rencana-rencana tersebut. Jadi ketika kita merasa kurang dalam prakarsa perubahan ini, kita boleh menggunakannya kembali dengan memperbaiki yang sudah kita lakukan, diperbaiki, kemudian kita lakukan kembali agar lebih meningkat lagi prakarsa perubahan yang akan kita lakukan. Yang seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya modul 1.4 konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Jadi pemikiran-pemikiran kita tentang belajar. Selanjutnya disiplin positif, terus nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, dalam penyelesaian masalah siswa di sekolah. Nanti saya jelaskan. Ya, masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, jadi kita belajarnya siswa harus beriman bertanggung pada Tuhan Yang Esa, kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis dan mandiri. Ya Bapak Ibu, jadi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplinan, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran setiap memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik kita harus memiliki tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Ya, jadi disiplin di sini tidak boleh berupa hukuman, penghargaan, ancaman, atau imbalan. Ya, ketika siswa disiplin misalnya, ayo kamu pikir ibu berikan waktu, tidak. Ya, disiplin itu harus dari diri siswa sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang baik itu adalah sesuai dengan profil belajar Pancasila, ya, yaitu dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu, jadi nilai-nilai kebajikan itu harus sesuai dengan profil
dengan baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita lihat apa sih saja kebutuhan dasar manusia. Kita lihat kebutuhan dasar manusia yaitu pertama bertahan hidup, terus kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima, terus kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Sama kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar siswa itu sama. Karena kita sama-sama manusia. Jadi kebutuhan dasar kita inilah Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar siswa kita. Ya, selanjutnya bertahan hidup. Hidup ini adalah kesehatan, keamanan, rumah, pakaian dan makanan. Kadang kita melihat siswa itu lesu misalnya di dalam kelas. Ya, ternyata ditanya-tanya dia belum sarapan, bu, lapar paginya bu. Boleh kita kasih kesempatan dia dulu untuk makan. Ya Bapak Ibu, karena kita harus memberikan kebutuhan siswa. Kalau kita tidak memberikan kebutuhan siswa, dia tidak akan mau belajar dengan kita. Jadi kita harus memahami siswa, memahami kebutuhan dasar siswa. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, berkolaborasi menjadi bagian dalam kelompok. Ya Bapak Ibu, kadang ada siswa yang ketika kita belajar di kelas itu tidak aktif dalam pembelajaran. Ya, kita lihat dia ini apa tidak aktif dalam pembelajaran ketika belajar kelompok belajar. Ternyata dia merasa tidak diterima di kelompoknya, sehingga dia tidak berperan aktif dalam kelompoknya. Itulah yang kita harus tahu. Ya, kita harus tahu kenapa si A ini misalnya tidak mau belajar di kelompoknya. Ternyata setelah kita cari tahu, dia merasa tidak diterima di kelompoknya, sehingga pembelajarannya menjadi tidak menarik. Padahal apa yang kita lakukan itu sudah menarik di dalam kelas, tapi karena dia merasa kelompoknya dan dia tidak diterima dalam kelompoknya, sehingga belajarnya menjadi tidak menarik. Selanjutnya kebebasan, yaitu kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah hidupnya. Ya Bapak Ibu, kebebasan. Siswa ini kadangnya maunya misalnya belajar di luar, kita beri kebebasannya, misalnya mau main game. Ya Bapak Ibu, kita harus memahami apa sih yang diinginkan siswa. Ya, kita harus tahu kebutuhan siswa, harus tahu. Jadi ketika pembelajaran di dalam kelas, siswa merasa nyaman, senang dan bahagia belajar bersama kita. Selanjutnya kesenangan bermain dan tertawa. Kesenangan di sini juga sama, Bapak Ibu ya. Kita harus sama-sama memahami siswa. Misalnya dia maunya bernyanyi, boleh kita sering belajar sambil bernyanyi. Ya Bapak Ibu, kita membuat pembelajaran itu yang membuat siswa menarik, tertarik dan bahagia belajar bersama kita, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau berpihak pada siswa tadi. Ya, selanjutnya penguasaan, itu memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin berprestasi, diakui dan didengarkan. Jadi penguasa. Ya, biasanya ini ketua kelas, ya Bapak Ibu, ketua kelas yang maunya ketika jadi ketua kelas maunya dia semua. Ya, sedikit dia semua. Jadi kita boleh ngasih dia penguasaan jadi ketua kelas, tapi ada batas-batasannya. Jadi kita layak membatasi siswa, membimbing siswa. Misalnya, oh sini jadi ketua kelas, nah kasih ya kesempatan untuk teman yang lain, ya dia yang memimpin doa. Ya, kita yang memberikan pengarahan, memberikan bimbingan pada siswa tersebut agar dia mau berbagi dengan temannya, agar dia tidak menuntut sendiri di kelas tersebut, berbagi dengan temannya untuk menjadi belajar menjadi pemimpin tadi. Ya, kadang ketika menjadi ketua kelas dia seenak-enaknya dengan siswa yang lain. Jadi kita lah yang membatasinya, kita lah yang melihatnya, membimbingnya, ya Bapak Ibu. Jadi kita lah yang mengarahkannya. Ketika memang masih dari luar batas, ya kita harus bimbing, kita harus arahkan untuk menjadi yang lebih baik. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi dari intrinsik dari luar dan
intrinsik dari dalam. Intrinsiknya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsi dari luar. Dari dalamnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai percaya. Ya, Bapak Ibu, jadi motivasi yang baik itu adalah motivasi dalam diri kita. Ya, kita yang tahu apa yang kita inginkan, kita yang tahu apa yang kita butuhkan. Ya, jadi motivasi di dalam diri kita harus lakukan. Ya. Orang lain bisa, kita juga bisa. Kita memotivasi diri kita sendiri bahwa orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita juga bisa. Motivasi yang paling baik itu adalah motivasi dari dalam diri, bukan motivasi dari ekstrinsi dari luar. Ya. Atau misalnya hukuman, karena hukuman, motivasi karena hukuman, terus motivasi karena penghargaan atau imbalan dari orang lain. Itu juga tidak baik. Yang paling baik itu adalah motivasi dalam diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu. Jadi kita yang memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi, untuk lebih meningkatkan pengembangan diri kita. Kita yang tahu, kita yang memotivasi diri kita. Kita yang ingin belajar untuk lebih baik lagi, ya, bukan orang lain, atas kesadaran diri kita sendiri. Itu menjadi yang lebih baik. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ibu, ya, biasanya hukuman itu kita spontanitas yang kita lakukan terhadap siswa. Ketika siswa tidak mengerjakan tugas, siswa tidak mengerjakan PR, biasanya kita spontanitas. Enak kamu dengan PR berdiri di depan, seperti itu. Atau kamu keluar saja, berdiri di luar buat PR-nya. Kalau sudah selesai baru masuk, seperti itu Bapak Ibu biasanya. Ya, hal yang kita lakukan karena berupa hukuman tadi tidak berencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Jadi siswa tidak tahu aturannya, keyakinan kelas yang dilakukan, kesepakatan kelas yang diyakini, siswa tidak tahu, sehingga dia merasa takut terhadap hukuman tersebut. Ya, merasa terancam ketika tidak bikin PR dihukum berdiri, tidak berkonflik berdiri di lapangan, seperti itu Bapak Ibu. Berupa hukuman tidak melibatkan siswa, bersifat satu arah. Ya, hanya guru yang mendominasi, hanya guru yang berperan dalam berupa hukuman tadi. Jadi guru yang mengatur semuanya. Hanya keinginan guru, ketika guru ini kami ringan ibu ya sudah di sini luar ya ada kelas. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu, berupa hukuman tadi. Selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik ini ayo nak lari misalnya, ada bikin PR lari di lapangan 10 kali. Ya biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Hukuman misalnya di psikis atau dikata-katain kamu ini gak bikin PR, malas, bodoh, apa sih kerjanya? Nah itu tidak boleh ya, perkataan seperti itu tidak boleh. Memberikan hukuman secara psikis atau perkataan tidak baik itu tidak boleh. Lalu di konsekuensi berencana disepakati sesuai aturan. Jadi terencana disepakati oleh seluruh warga kelas, seluruh warga sekolah. Jadi kita mensepakatinya peraturan tersebut. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman karena tetap konsekuensi itu sama halnya dengan hukuman tadi. Konsekuensi apa yang ketika berbuat salah apa konsekuensinya, ketika dia tidak buat PR apa konsekuensinya. Memang disepakati tapi tadi masih ada hukumannya ya Ibu. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita harus memantau siswa sehingga siswa merasa takut, siswa merasa bingung ketika pasti pasti dia merasa takut karena pasti ibunya selalu memantau dia. Padahal kita tidak memantaunya, tapi karena dia merasa selalu dia sehingga dia merasa kita terus memantau dia. Terus
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini siswa tahu apa salahnya, keyakinan kelas mana yang tidak disepakati atau dilanggarnya, kemudian siswa tahu dan siswa mencari solusi atas permasalahannya tadi, Bapak Ibu. Jadi siswa yang tahu dia melanggar apa, keyakinan apa yang disepakati, terus dia mau memperbaiki dan mencari solusi atas kesalahannya tadi. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru, yaitu posisi sebagai pembuku, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, saya juga baru tahu ternyata Bapak Ibu ketika dapat ini di pendidikan guru bergerak. Ya, saya juga tahu ternyata posisi guru yang paling baik itu adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer yang harus kita lakukan. Ya, selanjutnya ini Bapak Ibu saya jelaskan. Contoh penerapan posisi guru, maksudnya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, pembuku misalnya, posisi guru sebagai pembuku, mengerjakan tugas di luar kelas. Ini yang biasanya kita lakukan, dan itu harusnya tidak boleh dilakukan. Ya, mengerjakan tugas. Ketika siswa tidak mengerjakan tugas, suruh keluar, berlari, lapangan, keliling, itu tidak boleh, Bapak Ibu. Posisi guru sebagai pembuku itu tidak baik, ya Bapak Ibu, sehingga harus kita perbaiki untuk menjadi posisi guru yang lebih baik, yaitu posisi manajer tadi. Yang kedua itu teman, posisi teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kita sebagai teman itu juga tidak baik, merasa siswa meremehkan ketika nanti tidak bisa tugas tidak apa-apa, bukan juga yang terkait teman. Jadi nanti dia berpikir nggak apa-apa kalau tidak mengerjakan tugas, nggak apa-apa, ibu tidak marah. Ya paling ibu bilang yo kerjain tugasnya, seperti itu. Jadi itu tidak baik, kita sama saja membuat siswa menjadi tidak mau mengerjakan tugasnya. Selanjutnya itu adalah membuat merasa bersalah. Kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan, kamu senang ya jika melihat ibu ditegur kepala sekolah. Jadi kita membuat dia merasa bersalah. Ketika kita ditegur kepala sekolah, kita membuat dia merasa bersalah. Nanti ibu ini kalau udah bikin PR, ibu ditegur kepala sekolah, dia merasa bersalah. Ya Bapak Ibu, sehingga dia akan takut. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita posisi membuat merasa bersalah ini sejauh semakin tertekan. Jadi sehingga tidak boleh dilakukan, itu posisi guru sebagai membuat merasa bersalah. Selanjutnya program sebagai pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Ya, sebagai pemantau. Siswa akan merasa juga tertekan Bapak Ibu kalau kita memantau dia terus. Oh si A ini DPR dah, dia sebelum langsung tanya DPR dah. Nah, jadi dia merasa dipantau terus oleh kita. Dia merasa takut melakukan hal-hal yang sesuainya. Misalnya tadi belum apa-apa ketika dia DPR, dia sudah merasa takut. Pasti ibu nih tanya dulu kali. Ya pasti ibu nih nanya bisa dulu. Pasti ibu nih mulai dulu. Pasti ibu nih konfirmasi dulu DPR pada. Dia merasa kita terus memantau dia. Dan itu juga posisi yang tidak baik bagi seorang guru. Posisi yang paling baik yaitu ini Bapak Ibu ya, posisi manajer, di mana kita menanyakan kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi kita memantau siswa itu berdasarkan arahan yang baik sebagai manajer. Jadi kita tanya dulu pada siswanya, apa sih kesalahan kamu, terus keyakinan kelas mana yang dilanggar atau tidak kamu sepakati yang kamu langgar, terus bagaimana kamu
ya, sehingga siswa bisa memperbaiki kesalahannya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, terus dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan kelas, terus semua siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini harus melibatkan semua siswa, seluruh siswa di kelas kita. Ya, kita memberikan siswa kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, apa sih keyakinan yang harus dia lakukan. Boleh satu orang siswa menuliskan keyakinan-keyakinan apa yang harus dilakukan. Kemudian kita sepakati keyakinan mana yang harus kita terapkan di dalam kelas dengan bahasa yang positif tadi. Contohnya seperti ini, selalu menjaga kebersihan, Bapak Ibu. Jadi tidak ada keyakinan kelas yang dibuat misalnya bukan dengan kata-kata yang positif. Biasanya kan dilarang membuang sampah sembarangan, tapi tidak, Bapak Ibu. Jadi dengan kata yang positif, selalu menjaga kebersihan, artinya membuang sampah di tempatnya, tiket kelas dan lain sebagainya. Terus disiplin dan tepat waktu, datang disiplin dan tepat waktu. Ya, jadi kita memiliki kelas sehingga siswa merasa oh dia harus disiplin dan tepat waktu, membuat keyakinan kelas bersama-sama. Terus saling tolong menolong, berbicara dengan sopan, saling menghormati, ya Bapak Ibu, dengan kata-kata yang positif yang bisa diingat siswa sesuai dengan kondisi kelas kita yang kita bisa lakukan bersama-sama siswa kita di dalam kelas. Selanjutnya itu ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog atau percakapan yang dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu ada segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah bagi siswa. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus ada menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kita dialog-dialognya seperti ini yang kita sampaikan kepada siswa, Bapak Ibu, sehingga siswa memahami dan mengerti. Berbuat salah itu wajar. Jadi ketika dia berbuat salah, kita bilang berbuat salah itu wajar. Jadi dia merasa bahwa tidak dia sendiri yang pernah melakukan kesalahan. Yang penting dia tahu salahnya, dia tahu apa yang tidak seperti dan dia bisa mencari solusi dalam permasalahannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Baik bapak juga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Ini adalah kalimat-kalimat dialog pada menstabilkan identitas. Jadi kata-kata yang baik yang kita berikan kepada siswa, bukan kita membuat siswa merasa dia paling bersalah, paling berdosa, tapi kita membuat dia bahwa kesalahan itu wajar, tapi harus ada batasan untuk memperbaikinya, ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya itu ada validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap tindakan atau perilaku yang murid lakukan dalam berupaya memenuhi kebutuhan dasarnya, ya Bapak Ibu. Jadi kata dialognya seperti ini pertanyaannya, kamu pasti punya alasan apa melakukan itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu atau buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bapak Ibu, dengan dialog-dialog percakapan seperti ini, siswa akan merasa nyaman dan tenang bercerita dengan kita, ya Bapak Ibu. Ya, karena kita tidak tahu permasalahannya. Ada siswa yang dia jago temennya, ternyata temennya dulu yang ganggu dia. Ada yang dia ganggu temannya karena dia mau melindungi barangnya misalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu apa sih permasalahannya.
Tidak, ya kadang tak tahu dia nyuruh kawannya karena dia ingin melindungi sesuatu yang temannya ganggu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menanyakan siswa terlebih dahulu, mengkonfirmasi apa sih permasalahannya sampai itu terjadi dengan kata-kata tadi yang bagus sesuai dengan resolusi. Selanjutnya itu adalah menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan apa tadi yang keyakinan dalam yang kita sepakati Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan yang siswa percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan, yaitu dialog dan percakapannya seperti ini. Apakah keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini dialog-dialog yang kita percakapan dengan siswa merasa oh ini kesalahannya dan dia bisa memperbaikinya itu. Jadi kita tidak menghukumnya langsung, tapi kita lebih ke mengkonfirmasi apa sih permasalahannya, terus keyakinan apa yang dilanggar, terus bagaimana menurut dia solusinya agar dia memperbaiki kesalahannya ini. Ya Bapak Ibu, jadi kita kembalikan ke siswa apa sih permasalahannya, bagaimana cara dia untuk misalnya siswa masih berulang-ulang melakukan kesalahan, tidak apa-apa Bapak Ibu, kita sabar menghadapinya, kita sekali kita perbaiki, dua kali kita perbaiki. Ya Bapak Ibu, ketika masih melakukan kesalahan, masih membuat kesalahan siswanya, kita boleh minta bantuan ke orang tua, kita kolaborasi bersama orang tua dalam menyelesaikan permasalahan siswa tersebut, tapi dengan batasan-batasan tadi sesuai dengan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, ya, jadi tadi segitiga restitusi kita menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi siswa tahu apa salahnya, terus siswa tahu keyakinan apa yang dilanggar, kesepakatan apa yang dilanggar, terus siswa tahu cara memperbaikinya dan mencari solusi atas permasalahannya. Jadi kita balikan lagi ke siswa. Kita hanya mengarahkan, membimbing agar siswa menjadi lebih baik lagi. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, contoh percakapan segitiga restitusi. Kasusnya datang terlambat ke sekolah. Guru, Nabila, mengapa kamu datang terlambat kali ini? Sekolah harusnya masuk jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi bagaimana ini Nabila? Terus Nabila menjawab, mampu saya terlambat karena terlambat. Guru, baiklah, terlambat boleh saja dilakukan karena setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi sengaja terlambat itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Jadi kita menanyakan apa permasalahannya, terus meyakini untuk validasi tindakan bahwa dia tidak meyakini kesepakatan apa yang dia langgar, dia tahu apa yang dia langgar dalam kesepakatan kelas kita, terus dia bisa meyakininya. Misalnya tindakan apa yang perlu kamu tingkatkan, itu menghargai diri sendiri dan orang lain, itu jangan lagi dan terlambat lagi, ya, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, 7. Jadi apakah Nabila meyakini prinsip tersebut dan bisa memperbaiki keterlambatan ini? Pertanyaan Nabila, dia harus mencari solusi terhadap permasalahannya tadi. Bukan kita yang mencari solusinya, tapi siswa tahu kesalahannya, siswa tahu keyakinan mana yang dilanggar, terus siswa yang mencari sendiri solusi terhadap permasalahannya tadi. Bagaimana cara dia mencari solusi agar dia tidak terlambat lagi. Terus iya Bu, saya meyakininya dan bersedia memperbaikinya. Guru, bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nabila, saya akan bangun lebih pagi agar tidak terlambat ke sekolah Bu. Jadi dia tahu solusinya, bagaimana agar dia tidak terlambat datang ke sekolah. Jadi siswa tahu masalahnya, siswa tahu keyakinan apa yang dilanggar, terus siswa tahu bagaimana mencari solusi atas permasalahannya. Guru, baik Nabila, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Nabila, baik Bu, terima kasih. Jadi siswa tahu bagaimana cara memperbaiki permasalahan. Kita hanya memantau saja, maksudnya kita melihat
dia lagi terus dia pulang itu tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak masalah. Yang penting kita mau dia tahu kesalahannya, dia bisa memperbaikinya. Kadang satu atau dua kali itu kan masih, yang penting kita bisa terus membimbing mendampinginya agar dia bisa tadi mencari solusi atas permasalahannya. Kalau solusi pertama tidak berhasil, dia akan bisa mencari solusi-solusi yang lainnya. Penting siswa tahu apa kesalahannya, terus siswa tahu keyakinan apa yang dilanggar, terus siswa tahu solusi apa yang harus dilakukan permasalahannya tadi. Ya Bapak Ibu, kita membimbing dan mendampingi ya. Semangat selalu dalam membimbing, menuntun siswa, terus berpihak pada siswa ya Bapak Ibu. Apalagi di SD 6 ini sangat banyak peminatnya Bapak Ibu, apalagi PPDB sangat banyak peminatnya di SD 6 ya. Bahkan orang tua itu merasa bahwa SD 6 ini sangat bagus ya Bapak Ibu, berkualitas. Artinya kita di dalam ini gurunya hebat-hebat semua, terus hebat-hebat semua. Jadi siswa dan orang tua percaya terhadap sekolah ya Bapak Ibu. Kita sama-sama berkolaborasi meningkatkan pembelajaran kita, meningkatkan sekolah kita, mengembangkan sekolah kita. Kita bersama-sama kolaborasi. Tidak bisa kepala sekolah bekerja sendiri, tidak bisa saya juga bekerja sendiri, tapi kita bekerja semuanya ya. Yang baik dari teman kita ambil, kita pelajari, kita terapkan seperti itu. Saya juga seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika piket juga saya prinsipnya seperti itu. Ketika si Ibu Ani misalnya perginya jam 6.30, saya harus lebih pagi dari Ibu Ani. Jadi kita yang semangat diri kita, yang motivasi dari dalam diri tadi agar menjadi lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Kita saling belajar, kalau tidak tahu kita belajar bagaimana meningkatkan diri kita, bagaimana meningkatkan kemampuan kita, bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan kita. Kita saling berbagi dan saling bekerja sama. Jika permasalahan di dalam kelas kita kesulitan untuk menyelesaikannya, kita boleh kita bantu Bapak Ibu yang lain. Jangan malu Bapak Ibu, jangan takut untuk belajar ya Bapak Ibu. Sama-sama kita belajar. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Terima kasih atas dukungannya selama Cahya mengikuti pendidikan penggerak, mau berkontribusi bersama-sama mengikuti apa yang Cahya lakukan, mau mengikuti kegiatan-kegiatan destinasi pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Karena untuk maju itu tidak bisa hanya Cahya sendiri, tapi harus bersama-sama. Dengan Cahya mengikuti ini, Cahya juga berbagi kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi kita majunya bersama-sama, kita meningkatkan sekolah kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Kita saling bekerja sama, berkolaborasi dalam meningkatkan kemajuan di sekolah. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Andreni, Kepala Sekolah dari SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Di sekolah kami ada salah satu calon guru penggerak atas nama Bu Sayanti. Beliau merupakan CGP Angkatan ke-8. Beliau sudah mendiskriminasikan budaya positif dan dari OB 1.1 sampai 1.4 sudah beliau sampaikan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah kami. Alhamdulillah banyak yang didapat dari diseminasi yang beliau lakukan. Guru bisa memahami bahwa pembelajaran itu banyak menuntunnya dibanding untuk menuntut.
karena kodrat anak dan kodrat zaman itu disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk belajar di sekolah. Anak memiliki kebutuhan dan guru harus bisa mengakomodir kebutuhan itu sesuai dengan kodrat mereka. Saya harap Bu Cahyanti sebagai CGP di SD Negeri 6 Pangkal Pinang bergerak untuk menggerakkan komunitas seluruh yang ada di SD Negeri 6 Pangkal Pinang, sehingga budaya positif bisa terlaksana dengan maksimal sesuai dengan harapan serta visi dan misi SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Sisgap Kawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Dwi, saya guru SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Kemarin calon guru penggerak kami angkatan 8 ya telah menyampaikan diseminasi terkait dengan budaya positif modul 1.4. Alhamdulillah materi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk guru-guru dalam menerapkan budaya positif sekolah, sehingga nanti di sekolah akan terbangun atmosfer yang berpihak kepada murid, sehingga harapannya semua pembelajaran itu dapat memenuhi kebutuhan dari murid-murid kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Malam, mengajar di SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang diseminasi modul ajar 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Tentunya setelah berbagi yang disampaikan oleh Ibu Cahyanti SPD, kami menemukan hal-hal baru, yaitu bagaimana kami mengajarkan hal-hal positif, dan kita compare, kita bandingkan dengan cara mengajar yang terdahulu. Ini sangat banyak budaya-budaya baru yang bisa kita terapkan. Untuk kedepannya semoga bisa lebih banyak lagi sosialisasi terkait hal-hal positif di sekolah. Terima kasih. Saya Ria Sapitri, saya mengajar di kelas 5. Saya teman sejawat dari Bu Cahyanti. Hasil dari yang saya dapatkan dari modul 1.4 diseminasi budaya positif Ibu Cahyanti itu sangat menginspirasi bagi saya, yang dimana saya banyak mendapatkan pengetahuan lebih dari budaya positif, yang dimana misalkan kita membudayakan budaya positif, pastinya itu akan membuat siswa menjadi lebih mengerti dan lebih paham tentang budaya positif. Saya juga pribadi jadi mengetahui budaya positif yang saya dapatkan. Misal contohnya anak datang terlambat, saya lebih mengetahui bagaimana cara mengatasi anak datang terlambat, anak tidak mengerjakan PR dengan membudayakan positif. Dimana biasanya yang dilakukan oleh guru, terutama saya biasanya anak datang terlambat, saya menyuruh misalkan untuk membersihkan lingkungan ataupun menunggu siswa selesai berdoa. Akan tetapi dengan adanya sampaian dari Bu Cahyanti, saya lebih paham akan budaya positif yang didapatkan. Baiklah, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Febrianti, biasa dipanggil Ibu Kiki, mengajar di kelas 1A SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Terkait budaya positif yang disampaikan diseminasi oleh Ibu Cahyanti, guru penggerak angkatan 8, sangat menarik dan berkesan dan memotivasi bagi diri pribadi saya sendiri untuk pengembangan diri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Triadinda. Saya merupakan guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Berdasarkan modul 1.4 diseminasi budaya positif disiplin yang disampaikan oleh Ibu Cahyanti, saya merasa sangat tertarik dan sangat merasa ingin mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Cahyanti. Dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Cahyanti, saya merasa termotivasi dan ingin menjadi lebih baik lagi. Semoga kedepannya saya bisa juga mengikuti langkah dan jejak Bu Cahyanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Komaria. Saya wali kelas 4C SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Dari diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, menurut saya banyak hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari Ibu Cahyanti. Karena dengan adanya sosialisasi dari beliau, itu ada ilmu baru yang bisa diterapkan, terutama budaya positif di lingkungan sekolah.
Untuk kedepannya saya berharap Ibu Cahyanti dengan kegiatannya ini bisa berbagi lagi kepada guru-guru sehingga guru-guru di sini juga dapat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira selaku teman sejawat dari Ibu Cahyanti yang sekarang mengajar di SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Pada beberapa hari yang lalu kami sudah menerima diseminasi modul 1.4 yang dipaparkan oleh Ibu Cahyanti, di mana pembahasannya adalah budaya positif di sekolah. Dari pemaparan tersebut, kami sebagai guru menerima banyak sekali informasi dan pembelajaran bahwa betapa pentingnya menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satu contohnya adalah yang patut kita terapkan di kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kemudian guru mampu menuntun siswa untuk menemukan setiap solusi dari setiap permasalahan yang mereka temukan di dalam kelas, di dalam pembelajaran. Harapan kami ke depannya, semoga sukses selalu untuk Ibu Cahyanti agar mendapatkan banyak ilmu yang bisa dibagikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrian, saya guru SD Negeri 6 Pangkal Pinang, teman sejawat dari Ibu Cahyanti SPD. Baik, di sini saya akan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Testimoninya itu sangat baik sekali, menurut saya pribadi sangat baik sekali, karena di mana di situ dijelaskan secara detail oleh Bu Cahya sendiri tentang bagaimana budaya positif itu sendiri, dari mulai kita harus bersikap sebagai suri teladan seorang guru, terus contoh yang baik bagi siswa, sampai dengan bagaimana memberi hukuman yang baik untuk anak, di mana kita tidak boleh menghukum atau menghakimi anak tersebut. Kita harus menggunakan kemarin diajarkan tentang segitiga gitu. Jadi kita harus tahu apa masalahnya, bagaimana solusinya yang baik. Jangan sampai kita menghakimi atau menghukum anak tersebut. Jadi sangat baik sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Deviani. Saya mengajar di SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Yang dapat saya terima dari pemaparan Ibu Cahyanti mengenai modul 1.4 budaya positif di sekolah. Dari hal-hal tersebut, saya dapat menerapkan budaya positif di sekolah, terutama dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, bagaimana cara mengatasi anak-anak dalam masalah, itu yang dapat saya terapkan. Kemudian, dari hal tersebut, budaya positif juga dapat diterapkan di kelas-kelas yang lain. Nah, dari situ, guru dapat menerapkan budaya positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yarmirus, guru SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu saya mengenai budaya positif di sekolah, sangat bermanfaat untuk kami laksanakan di sekolah dan di kelas, sehingga dapat kami terapkan bagi pembelajaran untuk siswa kami dan berpihak kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niswati Zahro, guru SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Saat ini mengajar di kelas 5A. Setelah menghadiri diseminasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Cahya mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif, saya mendapatkan pengetahuan yang baru tentang bagaimana cara mengaplikasikan budaya positif supaya pembelajaran di kelas menjadi lebih nyaman, kemudian anak-anak bisa lebih tertib di dalam kelas dan terbiasa melakukan perbuatan yang baik. Setelah kegiatan diseminasi tersebut, saya termotivasi dan alhamdulillah sudah bisa melaksanakan di kelas 5A pada hari Rabu dan Kamis. Alhamdulillah sudah disepakati mengenai kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas, dan dibuat bersama dengan anak-anak. Alhamdulillah anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik, sehingga pembelajaran mulai memiliki pola yang baik, kemudian tertib, dan kita lebih mudah dalam membimbing anak-anak.
Terima kasih. Demikian testimoni dari saya. Semangat Ibu Cahya. Semoga sukses program PGP-nya dan menjadi guru penggerak yang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Sari selaku rekan Cahyanti yang mengajar di SD Negeri 6 Pangkalpinang. Nah, beberapa hari yang lalu kami telah melakukan atau telah menerima diseminasi dari modul 1.4 oleh Cahyanti mengenai tema budaya positif di sekolah. Nah, dari diseminasi tersebut banyak sekali informasi yang kami dapatkan, yaitu mengenai bagaimana tata cara mengajar di sekolah ataupun bagaimana tata cara yang seharusnya yang diterima oleh siswa. Nah, banyak sekali hal-hal baru yang membuka pikiran kami setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Cahya mengenai mungkin bagaimana pembelajaran itu memihak kepada siswa, bagaimana cara kita menuntun siswa untuk ketika ada permasalahan ataupun ada sesuatu yang harus kita selesaikan bersama dengan menjadikan siswa sebagai pusatnya dan guru sebagai pembimbingnya. Nah, lain-lain hal itu dapat membantu kami sebagai guru kembali dalam pembelajaran kami di kelas. Nah, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan harapan kami Ibu Cahyanti semakin sukses ke depannya dan mendapatkan ilmu lebih banyak supaya bisa dibagikan kepada kami dan memberikan pengetahuan-pengetahuan baru bagi kami. Sekian, terima kasih.